Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guysku, di kesempatan kali ini saya ingin mereview 4 langkah belajar bahasa Inggris berdasarkan 4 English Hacks atau formula super untuk belajar bahasa Inggris. Jadi buku kampunginggris.com ini memiliki semacam 4 formula yang digunakan bagi kita agar bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi di dalamnya ada 4 buku di sini, dan kalau kita beli itu kita akan mendapatkan peta your map yang menunjukkan kita harus belajar dari mana agar bisa menguasai bahasa Inggris itu. Peta yang pertama kita lihat di sini. Kita mulai dari sini. Ada easy pronunciation. Kenapa pronunciation dulu? Karena bayangkan kalau misalnya di sebuah restoran gitu ya, orang ingin memesan pork, padahal dia minta ambilkan garpu alias pork, tapi dia malah menyebut pork. Akhirnya yang dibawakan malah sajian yang terbuat dari babi. Tentu saja keakuratan dalam mengucapkan kata itu penting dalam bahasa Inggris. Makanya buku pertama yang dibaca adalah easy pronunciation. Namun kalau kita lihat di sini, ini banyak sekali terdapat lambang-lambang fonetik begini, ya, yang mana di sini pun diperintahkan untuk menerjemahkan lambang-lambang fonetik. Namun bagi saya, kalau memang masih baru belajar, kita tidak perlu untuk menghafal lambang-lambang fonetik tadi. Cukup hanya dengarkan dan ulangi terus kata-kata yang ingin kalian pelajari, yang ingin kalian kuasai. Jadi buku pertama easy pronunciation, pengucapan dulu. Sini kita lihat yang kedua, yaitu speaking atau berbicara. Seperti ini penampakan buku keduanya yang speaking. Kenapa berbicara? Karena di sini kita akan melihat di sini banyak sekali struktur-struktur seperti ini. Contohnya I prefer bla bla bla. Nah, I prefer ini saya menyukai. Nah kan itu kan sebuah struktur. Kita bisa teruskan di sebelahnya. Sebelahnya kita mau bikin I prefer sleeping dan fishing. Struktur misalnya are you going to bla bla bla. Di situ kita bisa tambahkan sendiri. Are you going to go? Are you going to eat? Dan lain sebagainya. Nah itulah kenapa kita harus speaking dulu. Setelah kita akurat dalam mengucapkan, barulah kita speaking. Kita pelajari struktur-strukturnya. Nah, tidak cuma speaking, di sini juga terdapat banyak sekali tips-tips grammar seperti ini, tips membedakan difference dan differentiate. Banyak sekali tips-tips berguna di sini juga selain hanya speaking saja. Struktur itu, teman-teman, pasti akan bekerja lebih efektif kalau vocabulary atau penguasaan kosakata kita udah kaya kan. Makanya di langkah ketiga ini, setelah speaking, kita bisa melihat yang ketiga adalah vocabulary atau kosakatanya. Seperti ini penampakan buku kosakatanya yang berisi kosakata. Nah, kosakata itu sendiri kalau mau dihafalkan bisa menghafalkan lewat lagu kesukaan kalian atau film kesukaan kalian. Namun di buku ini sendiri sudah terdapat banyak sekali kosakata yang bisa kalian hafalkan berdasarkan kategori-kategorinya. Ada kebun, hutan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kosakata ini sendiri berguna untuk meneruskan struktur yang di speaking tadi. Jadi setelah kalian tahu strukturnya, setelah vocabulary-nya itu kan kalian sudah bisa ngomong bebas. Beralih ke yang keempat, yaitu yang terakhir adalah buku Instant Grammar. Seperti ini bukunya. Nah, kalau grammar ini dia mempelajari tata bahasa berdasarkan bentuk waktunya dan juga penggunaan kata sifat, kata kerja, dan lain sebagainya. Nah, lalu timbullah pertanyaan, terus kenapa nggak grammar duluan aja baru speaking?
berarti yang ngomong pakai speaking tadi kita salah-salah dong. Nah, tidak begitu. Semua struktur itu sudah dibuat dengan sedemikian rupa dan benar. Ya. Jadi tugas kita hanya menambah vocabulary. Kemudian grammar ini adalah sarana untuk meluruskan itu tadi, untuk meluruskan speaking itu tadi, tentang penggunaan dalam bentuk waktunya, lalu tata letak kata kerjanya, kata sifatnya, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali istilah-istilah penting di grammar ini. Itu seperti cara ibu mengajari anaknya berbicara kan seperti itu. Dia harus berbicara dulu sampai akhirnya dia tahu sendiri nantinya. Lincah bicara dulu, baru tahu sendiri nantinya. Banyak sekali orang yang kuliah di bahasa Inggris hanya berhenti sampai vocabulary. Bahkan saya sendiri begitu, ya, malas untuk melanjutkan ke grammar. Bahkan saya kenal teman baik saya, dia sampai umurnya 25 dan selesai kuliah, dia tidak tahu apa itu adverb. Bahkan saya sendiri sampai umur 25 juga masih tidak tahu apa itu auxiliary. Padahal sudah mengajar simple present beberapa kali. Kalau sudah sampai di tingkat grammar ini dan kalian tahu seluk-beluknya, nah kalian bukan hanya bisa ngomong dengan benar, melainkan sudah bisa ngajarin ini. Jadi sekian 4 langkah dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama tadi ada easy pronunciation, yaitu pengucapan. Yang kedua ada easy speaking, yaitu berbicara. Kemudian yang keempat ada mahir vocabulary. Kemudian yang terakhir baru grammar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita belajar sesuatu hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys.